kalian nih ngapain sih? Nama kalian siapa aja sih? Halo, nama saya Raden Alifah Sazianida. Halo, aku Nisa Aulia. Halo, aku Dava. Halo, aku Hani. Hai, aku Iren. Dan aku Septia. Kalian mau kemana sih kok rapi-rapi banget? Kita mau kunjungan kelas industri nih. Hah? Kelas industri? Kok seru banget kayaknya, kemana sih? Penasaran? Ikutin terus yuk. Ayo! Nah, sekarang sebelum jalan, kita tuh kumpul dulu di lapangan. Dan semuanya baris. Kelas. Nah, ini dia nih tempat belajar kita yang baru. PT Jakarta Tama Food Industry. Kita ya. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Halo. Kita mau tour. Yuk, kita tur dulu yuk. Let's go. Gimana after touring? Hai, seru banget. Seru banget. Jadi kita bunga. Mau foto. Tiga. Dari kunjungan industri ke PT Migaga, kita mendapatkan banyak sekali pengalaman dan juga ilmu yang sangat bermanfaat. Terutama, kita mengetahui bagaimana cara proses pembuatan dari mie instan yang dihasilkan oleh PT Migaga. Kita mengetahui secara langsung bagaimana proses pembuatan bumbu-bumbu yang telah dihasilkan oleh PT Migaga. Selain itu, kita juga mengetahui bagaimana teknologi yang bekerja secara langsung pada mesin-mesin yang telah digunakan oleh PT Migaga dalam pembuatan mie. Menurut saya, selama pengamatan proses produksi di PT Jakarta Tama, saya paling tertarik dengan proses produksi bumbu mie gaga. Saya baru tahu bahwasanya produksi bumbu minyak dan juga bumbu kering itu dibedakan. Mulai dari penerimaan bahan bakunya dan penyimpanan ruang bahan bakunya pun berbeda. Ada untuk bumbu minyak dan juga bumbu kering. Lalu pada saat proses produksinya pun juga dibedakan tempatnya antara proses tempat untuk memproduksi bumbu minyak dan juga tempat untuk produksi bumbu kering. Jadi dari sini saya tahu bahwasanya bumbu-bumbu tersebut diproduksi secara terpisah agar rasa yang dihasilkan dan juga formula yang dibuat itu konsisten. Nah, sebelum menjadi mie instan yang siap untuk kalian konsumsi, banyak tahapannya loh. Biasanya tepung-tepung dan bahan lainnya akan masuk ke dalam ruang quality control untuk diperiksa apakah bahan-bahan tersebut aman dan sudah sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu, bahan-bahan tersebut masuk ke dough mixer. Tepung terigu, air, telur akan bercampur menjadi satu dan nantinya akan masuk ke mesin preheater untuk penggilingan adonan. Yang tadinya adonannya tebal menjadi tipis dan berlembaran, yang padat dan elastis. Lalu, masuk ke dalam mesin pemotongan dan pencetakan. Jadi, pada mesin siliter ini,
bahan yang tadinya tipis akan membentuk seperti keritingan-keritingan dan menjadi produk mie instan. Lalu masuk ke dalam pengukusan. Nah, di pengukusan ini mie dapat membuat bahan dan beserta produk menjadi lebih tahan lama karena setelah di steam, uap-uap yang ada di dalam adonan itu keluar. Lalu masuk ke mesin pemotongan dan pelipatan. Tadinya itu kan bentuknya tipis-tipis. Nah, ketika sudah dilipat, maka mie akan lebih tebal. Lalu setelah itu mie akan dipotong sesuai dengan bentuk packagingnya. Setelah itu ada proses penggorengan. Nah, pada fryer ini mie sudah dinyatakan matang dan kokoh untuk dimasukkan ke dalam packaging. Packagingnya itu banyak, bukan cuma yang plastik aja, tetapi ada yang cup juga. Jadi begitulah proses pembuatan mie instan. Yang selanjutnya adalah pengalaman, yaitu kami dapat melihat langsung proses pembuatan mie instan dari awal hingga proses pengemasan. Yang kedua, kami melihat dan dapat mengenal penggunaan mesin dan teknologi modern dalam proses produksi. Yang ketiga, kami dapat mengetahui suasana kerja di lingkungan industri. Yang keempat, kami telah berinteraksi dengan karyawan sehingga memahami pembagian tugas kerja. Yang kelima, kami mendapatkan pengalaman belajar di luar sekolah secara langsung. Nah, yang selanjutnya ini adalah wawasan. Sini kami mendapatkan wawasan yang pertama, pentingnya menjaga kualitas dan kebersihan produk demi kepuasan pelanggan. Yang kedua, pentingnya disiplin dan kerjasama dalam kerja. Yang ketiga, memahami alur produksi dan manajemen perusahaan. Yang keempat, mengetahui strategi pemasaran sebuah produk. Yang terakhir, kami menambah pengetahuan tentang peluang kerja di bidang industri makanan. Selanjutnya, manfaat dari kunjungan industri ke PT Jakarta Tama. Kami dapat melihat secara langsung produksi mie berskala besar, yang higienis, dan penerapan SOP yang ketat di pabrik. Kegiatan ini juga membantu kami untuk melihat bagaimana teori yang diberikan di sekolah dipraktikkan secara langsung di dunia kerja yang nyata, dan mengenalkan pada budaya kerja profesional yang disiplin, sehingga meningkatkan motivasi belajar kami. Pesan saya dan teman-teman pada saat kunjungan industri ke PT Gaga tentunya sangat amat menyenangkan dan juga sangat amat bermanfaat. Saya mendapat banyak pengalaman yang baru tentang proses produksi di dunia industri, mulai dari pengolahan bahan, pengemasan produk, hingga cara menjaga kualitas produk agar tetap baik. Dan selain itu juga, saya juga lebih memahami bagaimana suasana kerja yang ada di perusahaan, yang disiplin dan juga teratur.